Baik kawan-kawan semua, kali ini kita akan belajar membuat satu video pembuka yang saya harap akan membantu kawan-kawan menghasilkan video pembuka yang menarik yang dapat mendorong pemirsa video kawan-kawan untuk melihatnya sampai akhir. Untuk memulai, mari kita mengakses aplikasi KinoMaster terlebih dahulu sampai muncul halaman pembuka. Di halaman pembuka, silahkan kawan-kawan akses tab buat baru yang berwarna orange. Kemudian tentukan nama proyeknya, berikan nama proyeknya. Kali ini saya akan membuat nama video pembuka nomor 1, misalnya seperti itu. Kemudian tentukan rasio aspeknya seperti biasa. Kita bisa memilih beberapa rasio, tetapi karena rencananya video pembuka ini akan dimasukkan ke YouTube, saya memilih rasio aspek 16:9 yang memang disiapkan untuk keperluan YouTube. Setelah rasio aspek ditentukan, silakan akses pilihan berikutnya agar bisa masuk ke lembar kerja atau workspace. Nah, di kesempatan kali ini kita belajar untuk membuat video di mana materinya adalah foto atau logo, bukan video. Sehingga kita memerlukan satu media dasar untuk menempatkan logo tadi, logo foto, supaya nanti bisa menjadi video. Nah, untuk kesempatan ini silakan kawan-kawan akses folder aset gambar. Ya, kawan-kawan bisa memilih yang mana saja di sini, pilihannya banyak. Tapi untuk kesempatan ini saya akan memilih warna hitam. Setelah kawan-kawan akses warna hitam, di bawah di timeline kita bisa melihat sudah ada background warna hitam ya, dengan durasi 4,485 detik. Setelah muncul media dasarnya ini, kawan-kawan bisa klik tanda silang yang di sudut kanan atas, atau kawan-kawan bisa tekan saja lembar kerja di mana saja di timelinenya ini, supaya pilihan-pilihan di atas ini hilang ya. Silakan. Nah, setelah tanda silang tadi kita klik, akan muncul tampilan seperti ini, tampilan menu, tampilan preview, tampilan timeline ya. Nah, setelah masuk di sini, baru kita bisa masukkan nanti materi-materi lain. Nah, sebaiknya video dasar itu atau video pembuka kawan-kawan buat sekitar maksimal 15 detik lah. Nah, untuk kesempatan ini saya akan panjangkan durasi kira-kira sampai 10 detik ya. Supaya menarik, minimal 10 detik, maksimal 15 detik gitu ya. Oke. Setelah durasi dipanjangkan, kita bisa tambahkan logonya. Dalam hal ini logo yang sudah saya siapkan dengan mengakses media browser. Logo tersebut saya simpan di folder Canva. Saya pilih sehingga sudah masuk ke media dasar ya. Kalau kita melihat logonya ini terlalu besar, rasanya tidak menarik, dan untuk hal ini tentu perlu kita sesuaikan. Caranya saya akan memanfaatkan fitur
zoom and pen atau pen and zoom, yang mana yang letaknya ikonnya itu di samping ikon gunting ya. Kawan-kawan bisa akses ikon yang di sebelah ikon gunting yang ada kotak 2, ada panah menuju ke arah tertentu ya. Silakan akses dan akan muncul seperti ini. Nah, di pen and zoom ini maksudnya kita bisa menyesuaikan besaran dari materi yang akan kita perbaiki, juga bisa merubah posisi akhir atau posisi awal dari materinya. Nah, bagaimana untuk merubah posisi? Cukup kawan-kawan tekan di bidang preview ya, di jendela preview, tekan dengan satu jari, kawan-kawan bisa gerakan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Itu akan terlihat ya. Nah, kalau ingin menyesuaikan besarannya, kawan-kawan cukup menggunakan 2 jari ya. 2 jari bisa jempol dengan tunjuk, tekan berbarengan. Kemudian kalau untuk mengecilkan, kawan-kawan bisa menggerakkannya menyempit sehingga logonya mengecil, atau kalau ingin membesarkan bisa ditarik keluar seperti ini ya. Nah, oke, ini memang ada keterbatasan besar, ada maksimalnya, minimalnya, sehingga cukup sudah memadai lah untuk besaran seperti ini. Posisinya kita bisa tentukan di mana ini kita sesuai dengan keinginan kita, dan supaya logo ini tidak berubah posisinya baik di awal maupun di akhir, kawan-kawan tolong akses tanda sama dengan ya, tolong diklik sehingga akan muncul bingkai warna merah di posisi awal dan posisi akhir. Ini maksudnya adalah posisi awal maupun posisi akhir posisinya sama, tidak berubah ya. Karena ini logo, jadi maksud saya supaya saya tidak ingin menggerakkan posisi atau merubah besarannya baik posisi awal maupun posisi akhirnya. Kalau sudah, silakan tekan tanda check mark. Ini sudah posisinya, kemudian coba kita tes. Oke, logo tidak bergerak, sudah di posisi yang diharapkan. Baik, nah, untuk menarik logo ini rasanya perlu kita berikan suatu animasi. Dan di kesempatan ini logonya akan saya manfaatkan animasi dari klip grafis. Pilihannya ada di bawah tanda gunting, tanda pen and zoom tadi ya. Ada pilihan klip grafis, silakan kawan-kawan akses. Akan muncul banyak pilihan. Kalau yang baru-baru, kalau nggak salah itu mulainya dari animasi keluar, animasi masuk, bercahaya, perjalanan kegiatan, dan sampai efek judul utama. Nah, kalau kawan-kawan ingin memilih di luar yang sudah disediakan oleh KineMaster secara default, kawan-kawan bisa akses toko asetnya. Toko asetnya ada di mana? Yang kawan-kawan bisa lihat berbentuk warung gitu ya, di samping tanda check mark. Silakan kawan-kawan akses sampai muncul tanda klip grafis ya. Kita bisa pilih mana yang kita harapkan, yang kita ingin pakai. Dan untuk kesempatan ini saya akan menggunakan pilihan di kelompok perjalanan. Di kelompok perjalanan ini juga banyak, ada beberapa pilihan. Saya akan gunakan pergeseran grid. Ya. Nah, seperti apa kira-kira pergeseran grid ini? Kita bisa cek dulu. Oke, cukup menarik. Install. Kalau sudah diinstal, kita bisa kembali ke awal. Kita cari klip grafis dengan pilihan
pergeseran grid ya tadi ya. Nah ini dia pergeseran grid. Kemudian bisa untuk melihat animasi seperti apa, kawan-kawan bisa coba satu-satu. Ini yang nomor 1 seperti ini dia bergeraknya ya. Kemudian kalau pilihan nomor 2 ada efek semacam ledakan. Efek nomor 3 seperti ini. Efek nomor 4 ya. Efek nomor 5 ya. Silakan kawan-kawan pilih ya efeknya yang ingin digunakan. Kalau saya kesempatan ini saya akan menggunakan yang pilihan nomor 02. Oke, kalau sudah silakan cek, silakan klik tanda check mark. Kemudian kita bisa tes dengan melakukan play, dengan menekan tanda play, supaya kita bisa melihat previewnya seperti apa. Iya. Oke, cukup. Saya merasa sudah cukup. Dan kemudian di video pembuka ini rasanya perlu ditampilkan redaksional atau teks yang lebih memperjelas siapa sih pemilik logo ini atau logo ini menggambarkan apa, begitu Bapak Ibu, kawan-kawan semua ya. Nah, caranya kawan-kawan silahkan akses lapisan nantinya. Tetapi terlebih dahulu tolong playheadnya diposisikan di awal ya. Playheadnya diposisikan di awal, kemudian kawan-kawan silahkan akses lapisan, pilih menu teks ya. Kemudian kita ketikkan teksnya atau redaksinya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan logo ini maksudnya apa. Maksudnya adalah jendela warna. Posisinya kita tentukan, kita perbaiki. Sekali lagi caranya yaitu tadi kawan-kawan ya. Dengan satu jari masuk di lembar previewnya, di kotak preview, tekan dengan lembut saja, kemudian geser-geser dan tentukan posisi yang paling bagus menurut kawan-kawan. Pada saat muncul seperti ini, jendela warna dengan ada bingkai titik-titik, kawan-kawan bisa memperbesarnya. Caranya tinggal ditekan saja lingkaran yang bertanda panah dua arah yang lurus, tekan, kemudian kawan-kawan geser untuk bisa memperbesar, memperkecilnya ya. Sementara kalau yang tanda panah dua arah melengkung ini untuk memutar. Tekan sambil ditahan, kawan-kawan putar ya. Seperti itu. Oke. Rasanya sudah pas. Kemudian tambahkan lagi, kalau jendela warna mungkin orang bingung apa sih jendela warna itu, bisa kita tambahkan lagi teks tambahan. Saya ingin menambahkan kanal belajar dan berlatih. Oke, kita tentukan lagi posisinya. Kalau memang dirasa masih kecil, kita bisa perbesar supaya nanti lebih jelas untuk dibaca. Posisikan di tempat yang kita harapkan. Kemudian kita bisa klik tanda centang ya. Kita cek dengan menekan tanda play untuk melihat previewnya seperti apa. Oke, sudah cukup. Hanya saja mungkin durasinya terlalu pendek.
Jadi untuk memperpanjang durasi dari redaksional jendela warna, kawan-kawan silahkan tekan lapisannya sampai muncul bingkai warna kuning, tekan di ujung sebelah kanannya, geser sampai sama dengan media dasar durasinya ya. Entah kalau masih dirasa itu masih bisa kita perbaiki. Demikian juga yang kanal belajar dan berarti kita perpanjang durasinya. Oke, kita cek lagi dengan menekan tombol play seperti apa hasilnya. Kalau kita lihat di sini masih ada penumpukan ya. Ada penumpukan teks jendela warna dan kanal belajar berarti itu bertemu dengan logo. Nah, ini kita bisa perbaiki. Caranya jendela warna, lapisan jendela warna kita tekan ya sampai muncul bingkai kuning. Kawan-kawan tekan di jendela preview dengan satu jari, kemudian geser ya. Demikian juga yang kanal belajar. Kita sesuaikan. Nah, ini kita cek ulang. Oke, posisi sudah pas seperti yang saya harapkan. Dan saya ingin memberikan animasi sedikit di jendela warnanya. Dalam bentuk apa? Yang pertama adalah misalnya ingin merubah, mungkin teman-teman ingin merubah huruf ya. Caranya bagaimana? Tinggal tekan saja ikon huruf. Di sini banyak pilihan, kawan-kawan tinggal silakan pilih salah satunya untuk menyesuaikan. Sementara saya tidak memerlukan untuk penggantian huruf, jadi cukup yang sudah selesai seperti ini. Hanya saja saya ingin memberikan animasi masuk. Ya. Animasi masuknya apa yang saya pilih karena ini banyak. Saya ingin menggunakan animasi masuk pusatkan. Jadi animasi pusatkan ini bergerak dari kiri maupun kanan menuju ke pusat ya. Sehingga nanti akan menyatu fokus di satu tempat. Di bawah animasi masuk ini nanti kawan-kawan bisa melihat ada angka-angka ya. 0,5 sampai dan seterusnya. Dari angka yang kecil ke angka yang besar. Ini berpengaruh kepada durasi waktu tampilnya animasi huruf jendela warna. Kalau kawan-kawan pilih 0,5 itu cepat ya, munculnya cepat. Tetapi kalau kawan-kawan geser ke angka yang lebih besar, dia akan melambat. Ya. Jadi angka kecil cepat, angka besar lebih lambat. Ya. Nah ini saya pakai angka 2 detik supaya gerakannya tidak terlalu cepat. Ya. Setelah cocok, klik tanda centang, checkmark. Ya. Kemudian juga saya ingin memberikan semacam bingkai dari hurufnya. Caranya tinggal masuk ke pilihan ikhtisar. Jadi beberapa pilihan seperti itu ada ikhtisar, ada bayang, ada bersinar. Tapi saya ingin menggunakan yang ikhtisar saja. Ya, untuk memanfaatkan tolong digeser slidernya menjadi enable sehingga berubah warna menjadi warna merah. Untuk warnanya silakan klik warna hitam. Ya, bisa dipilih bingkainya yang mana yang nanti kawan-kawan ingin gunakan. Kesempatan ini saya akan menggunakan warna orange ya, warna orange. Kemudian karena merasa terlalu tebal, beratnya ini bisa kawan-kawan sesuaikan. Mengecil angkanya berarti menipis, membesar angkanya berarti menebal gitu ya. Kalau 15 tadi saya anggap terlalu tebal, saya turunkan menjadi 10 mungkin ya, sudah cukup. Ini kemudian kalau sudah pas, tinggal ditekan tanda checkmark. Ya, kita
Kemudian yang kanal belajar dan berlatih juga saya perlu berikan animasi masuk. Dalam hal ini saya akan pilih pop. Waktu durasinya saya berikan angka 2 detik seperti teks jendela warna supaya sama. Dan kita lihat previewnya seperti apa. Oke, cukup. Jadi menurut saya inilah salah satu cara KineMaster kita pakai untuk membuat video pembuka. Ya, kawan-kawan, rasanya mudah. Nanti kawan-kawan tinggal menyiapkan bahan bakunya. Salah satunya misalnya foto, logo, yang bisa kawan-kawan pasang, ya, dengan cara seperti tadi. Jadi mungkin itu dulu kawan-kawan, bagaimana cara membuat video pembuka. Dan untuk menyelesaikan supaya nanti bisa menjadi video, kita tinggal akses icon untuk ekspor ya. Di sebelah kanan atas, silakan tekan. Sampai muncul seperti ini. Pilihan simpan dan bagikan. Saya akan simpan di resolusi HD 720p. Laju bingkai saya pilih 25 pal aja cukup. Kemudian laju bit sudah cukup di angka 5 Mbps ya. Teman-teman nanti sebaiknya kalau menemukan ada laju bit yang tinggi atau yang lebih rendah, tolong disesuaikan saja ke angka 5 karena itu sudah mencukupi untuk menjalankan video yang tidak terpatah-patah atau tidak memboroskan memori ya. Oke, kalau sudah silakan tekan simpan sebagai video, tunggu prosesnya beberapa saat. Ya, sampai selesai. Nah, ini kita bisa cek dengan menekan tanda play. Pilih pemutar video. Ya, muncul. Oke. Oh iya, saya ada melupakan satu hal. Kita bisa kembali. Kalau kembali ke proyek, kita tinggal silang saja tanda kita tekan saja tanda silang di sebelah kiri atas. Ada satu hal yang terlupa yaitu musik ya, audio. Ini biasanya juga bisa memancing orang untuk tertarik melihat video kita. Caranya kita bisa pilih dari menu audio. Ya. Saya akan gunakan pilihan SFX. Ini biasanya musik-musiknya singkat, cocok untuk intro atau pembuka. Kemudian dari banyak pilihan ini, coba saya akan menggunakan salah satunya, misalnya cinematic intro. Ya. Untuk mencobanya, kawan-kawan bisa tekan salah satu. Bisa bergabung di timeline, silahkan tekan tanda plus ya, silahkan tekan tanda plus. Nah seperti ini ya, ini sudah bergabung di dalam timeline. Hanya saja memang ini tidak bisa kita perpanjang ya, durasinya cuma 8 detik sementara video kita 10 ya, tapi nggak apa-apa, kita lihat seperti apa previewnya. Kalau misalnya ingin merubah posisinya, kawan-kawan tinggal tekan saja lapisan audionya sampai muncul bingkai kuning, kemudian tekan dan tahan, kawan-kawan bisa geser ya. Kawan-kawan bisa geser seperti ini. Nah, jadi audio yang saya buat ini tidak muncul di awal, agak ke dalam sedikit. Coba kita cek ya.
kalau sudah, bisa kita ulang untuk mengekspor. Ya, sekali lagi pilih HD720, kemudian laju bingkainya 25, laju bitnya 5 Mbps. Video ini akan menggunakan ruang atau menggunakan memori sebesar 6 MB. Silakan simpan sebagai video. Kita tunggu prosesnya. Kalau sudah, kita bisa cek. Pemutar videonya kita aktifkan. Oke. Rasanya sudah cukup, ya. Apa yang sudah kita pelajari kali ini, semoga teman-teman bisa mengikuti dan bisa membuat video-video yang bagus. Mungkin ada logo atau foto itu tidak pada tempatnya. Nah, sebaiknya sebelum digabung ke dalam timeline ini, logo atau fotonya bisa diedit terlebih dahulu secara sebesar apa yang kita inginkan, ya, sebesar apa yang kita inginkan. Baru kita masukkan ke timeline atau kita masukkan ke dalam pengeditan video ini. Oke, baik kawan-kawan semua, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.